Pemirsa, gempa Flores magnitudo 7,7 juga terasa di kawasan Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, NTT. Dan turis yang berada di kawasan Taman Nasional terlihat pasrah. Ratusan turis yang berada di puncak Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo, hanya bisa pasrah dan terduduk saat terasa guncangan gempa. Bahkan dari rekaman video amatir, guncangan gempa terlihat cukup kencang. Para turis pun berusaha saling mengingatkan untuk tidak panik dan tetap tenang. Okay, don't be panic. Don't be panic. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan bantuan pemerintah untuk bencana gempa di Nusa Tenggara Timur, kami sudah terhubung dengan rekan jurnalis Bagus Prasetyo Hadi dan juru kamera Tiara Laksana yang kini berada di kawasan udara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten. Baik, selamat pagi Bagus, silakan dengan laporan Anda. Baik Nata dan juga pemirsa, dapat kami informasikan Polri menyalurkan bantuan untuk masyarakat yang terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur. Di mana tempat saya mengabarkan di Mako Polisi Udara Pondok Cabe, Tangerang, yang mana saat ini Satuan Polri sudah menyiapkan berupa bantuan seperti tempat perlindungan sementara dan juga kebutuhan pangan, yang mana kalau Nata dan pemirsa dapat lihat sendiri saat ini, di mana anggota Polri sudah mempersiapkan dan sudah memasukkan bantuan-bantuan tersebut ke dalam pesawat logistik polisi, yang mana bantuan tersebut terdiri dari sejumlah kebutuhan penting. Ada 3 set tenda putih yang akan dikirimkan dengan berat masing-masing sekitar 1,3 kg, dan juga ada 6 set tenda peleton. Setiap set memiliki berat sekitar 375 kg, kalau dijumlah sekitar mencapai 2,2 kg. Nah, tenda-tenda ini diharapkan dapat digunakan sebagai tempat perlindungan sementara bagi warga yang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur dan membutuhkan tempat teduh. Dan tidak tenda saja, Nata dan juga permisa, Polri juga menyiapkan kebutuhan pangan. Tadi saya melihat ada sekitar 640 pek makanan cepat saji yang nanti akan dikirimkan ke wilayah-wilayah yang terdampak bencana gempa di NTT. Dan nanti pesawat ini dikabarkan akan berangkat pada siang nanti setelah apel anggota Polri, yang mana nanti juga Polri juga sudah menyiapkan juga tadi selain kebutuhan pangan dan tenda, ada juga tadi saya melihat ada anjing pelacak canine dan juga 10 unit Wontek, yaitu Wontek adalah Wi-Fi portable untuk jaringan yang di daerah terdampak di NTT tersebut. Nah, ini bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang terdampak dan secara cepat masyarakat bisa menerima bantuan tersebut ya di NTT dan diberangkatkan pada hari ini. Kembali ke Anda, Nata. Baik, terima kasih rekan Bagus Prasetyo Hadi dan juru kamera Laksana atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Tiongkok kembali dilanda bencana banjir besar. Hujan deras selama berhari-hari merendam sejumlah wilayah dan membuat ribuan warga terpaksa dievakuasi. Beginilah kondisi sejumlah wilayah di Tiongkok setelah diguyur hujan deras selama berhari-hari. Lahan pertanian terendam, sungai meluap, dan jalanan berubah menjadi genangan air. Kendaraan terlihat berusaha menerobos banjir, sementara warga menyeberangi arus air untuk menyelamatkan diri. Petugas darurat diterjunkan untuk melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan kepada warga terdampak. Hujan deras ini terjadi setelah sisa-sisa topan dolphin bergerak ke daratan dan berinteraksi dengan sistem cuaca lain. Kondisi tersebut memicu hujan lebat di sejumlah wilayah Tiongkok bagian tengah dan timur. Otoritas Tiongkok ini berlomba dengan waktu untuk menyelamatkan warga dan mengendalikan dampak banjir yang terus meluas. Pemirsa, kebakaran hutan hebat melanda Provinsi Huesca, Spanyol. Api telah melahap hampir 12.000 hektar dan memaksa lebih dari 1.000 warga meninggalkan rumah mereka. Perjuangan melawan kebakaran hutan terus berlangsung di sekitar Santa Cruz de la Ceros, Provinsi Huesca, Spanyol. Petugas mengerahkan drone untuk memantau pergerakan api dari udara. Kebakaran telah menghanguskan hampir 12.000 hektar.
Sebanyak 1.021 orang terpaksa dievakuasi, termasuk warga di Santa Cruz de las Heros. Sekitar 600 personil dan 32 pesawat diterjunkan dalam operasi pemadaman. Petugas kini terus berjuang mengepung api sebelum kebakaran meluas dan juga mengancam lebih banyak wilayah di Huesca. Sementara itu pemirsa, kobaran api mengamuk di pesisir Kroasia. Angin kencang membuat kebakaran hutan dahsyat melaju cepat menuju ke pemukiman dan memaksa lebih dari 1.000 warga dan wisatawan melarikan diri demi menyelamatkan nyawa mereka. Inilah detik-detik mencekam saat api melahap kawasan Omis di pesisir Kroasia. Api dengan cepat menjalar ke rumah-rumah, sementara asap tebal menyelimuti langit. Angin kencang mempercepat pergerakan si jago merah, membuat warga dan wisatawan terpaksa menyelamatkan diri. Lebih dari 1.000 orang dievakuasi dari kawasan yang terancam. Petugas masih berjibaku menangani asap dan titik-titik api yang masih membara. Di wilayah lain, api besar juga mengamuk di semenanjung Peliesat. Angin kencang membuat api dengan cepat menyeberangi perbukitan, melahap padang rumput, semak belukar hingga hutan pinus. Sekitar 150 petugas dan pesawat pemadam diterjunkan untuk menghentikan laju kebakaran. Pihak berwenang bahkan menyiapkan rencana evakuasi jika api terus mendekat ke permukiman. Kebakaran ini terjadi di tengah gelombang panas dan kondisi kering yang melanda sejumlah wilayah Eropa. Pemirsa, pasukan Israel mengklaim telah menghancurkan lebih dari 300 lokasi. Mereka juga mengaku telah menemukan dan juga menghancurkan gudang senjata milik Hizbullah. Pasukan Batalion Pengintai Golani Israel telah menyelesaikan operasi selama hampir 50 hari di wilayah Beaufort, Lebanon Selatan. Selama bertugas, pasukan ini mengklaim berhasil menguasai wilayah yang disebut sebagai benteng utama Hizbullah. Mereka juga mengaku telah menghancurkan 300 lokasi yang diklaim sebagai infrastruktur milik Hizbullah. Infrastruktur ini termasuk diantaranya adalah gudang senjata dan fasilitas penyimpanan. Sementara pasukan IDF saat ini masih bertahan di Lebanon Selatan. Mereka beralasan untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan ini. Sementara itu pemirsa, pasukan Israel mengibarkan bendera di bangunan-bangunan bersejarah di Lebanon Selatan. Bahkan tidak hanya itu, Israel juga mengibarkan bendera di rumah-rumah warga Lebanon yang hancur. Bendera Israel berkibar di atas kastil Dobieh yang bersejarah di Lebanon Selatan. Bendera-bendera ini menghadap ke desa-desa perbatasan yang porak-poranda akibat serangan dari Israel. Dobieh adalah salah satu dari 5 benteng yang membentuk kawasan kastil Gunung Amel yang diresmikan oleh UNESCO dalam daftar warisan dunia. Kedua wilayah ini masuk daftar warisan dunia dalam bahaya pada tanggal 26 Juli di bawah prosedur darurat. Bahkan UNESCO menyatakan bahwa kawasan tersebut mengalami kerusakan yang parah. Selain di kastil, Israel juga mengibarkan benderanya di bangunan bersejarah, rumah-rumah warga Lebanon yang hancur, serta pohon-pohon yang rusak akibat serangan Israel. أنا هذه ضيعتي ضيعتي يعني 36 سنة مش ظاهر منها بالمرة. يعني كانت حياتي هي عبارة عن بقلبها. بيوتنا كلها راحت، أرزاقنا كلنا راحت، هذا كله ما نحن ما سألين عنه. نحن الشباب اللي قدمناها وخسرناها مثل كل هالضياع هي أهم بكتير. وهلا موضوع كمان موضوع شجر عم بيعمل غصة عنا انه كمان هذه الشجرة بنربيها مثل ما ربينا اي ولد واي شاب. في شجر عمره 200 و300 Pemirsa, Iran pamerkan puing-puing pesawat militer Amerika Serikat dan Israel yang diklaim berhasil dirobohkan selama perang. Iran pamerkan puing-puing drone Amerika Serikat dan Israel serta bagian dari pesawat tempur F-15 milik Angkatan Udara Amerika Serikat. Rekaman memperlihatkan sejumlah badan drone yang hancur, rangka pesawat yang ringsek. Seluruh puing tersebut dipamerkan dalam sebuah bunker. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim bahwa puing-puing tersebut berasal dari drone MQ-9 Reaper Amerika Serikat dan juga drone pengintai Hermes 900 milik Israel. Sejumlah puing merupakan bagian dari pesawat tempur F-15 Angkatan Udara Amerika Serikat yang diklaim berhasil dijatuhkan selama pertempuran.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump tegaskan dirinya tidak mempercayai Iran. Trump juga tegaskan Selat Hormuz berada di bawah kendali penuh Amerika Serikat. Trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. And at some point, maybe they'll do something and then they get blown away. But right now, we're in a very good position. We have a country that has been the bully of the Middle East for 50 years. It's really 51 if you think about it, right? We've been saying 47 for 4 years. And they're no longer the bully of the Middle East. Thank you very much, everybody. Pemirsa, perang tanpa henti dengan Iran membuat sejumlah awak kapal Amerika Serikat mengalami tekanan mental. 7 personil Angkatan Laut Amerika Serikat dilaporkan tewas akibat bentrokan hebat yang terjadi di kapal induk USS Abraham Lincoln. Bentrokan hebat terjadi antara personel Angkatan Laut Amerika Serikat di kapal induk USS Abraham Lincoln. Menurut laporan sejumlah media, insiden ini bermula ketika seorang penasihat untuk Komando Pusat Amerika Serikat, Brad Cooper, menanggapi keluhan dari para awak kapal. Penasihat ini disambut cemoohan saat berbicara. Kondisi ini pun semakin memanas, baku hantam pun terjadi antara kru kapal. Akibatnya 7 personel militer Amerika Serikat tewas dan melukai sejumlah awak kapal lain. Kini dilaporkan kondisi di atas kapal masih tegang dan tidak menentu. Kapal induk USS Abraham Lincoln sudah berada di laut selama 208 hari berturut-turut dan menjadi masa pengerahan tanpa henti terlama bagi kapal induk Amerika Serikat. USS Abraham Lincoln juga menjadi salah satu kapal induk canggih Amerika yang dikerahkan selama perang melawan Iran. Pemirsa, pulang ke Gaza setelah 3 tahun berpisah dari keluarga, seorang ayah menghadapi kenyataan yang memilukan. 6 anaknya meninggal dunia pada awal perang di Gaza dan hanya 1 yang berhasil selamat. Hampir 3 tahun meninggalkan Gaza, Ahmad Al-Sikili akhirnya pulang ke rumahnya. Namun, kepulangannya menjadi momen penuh duka. Lantaran 6 dari 7 anaknya tewas pada Desember 2023, awal perang Gaza. Ia sebelumnya bekerja di Israel hingga perang memaksanya pergi ke wilayah tepi barat. Kemudian, ia ditahan di penjara Ofer selama 15 hari. جاني خبر من الأردن على استشهاد أطفال الستة في 8/12/2023 أول الحرب. جاني الخبر هذا خبر صادم كان بالنسبة إلي، خبر يعني مفزع هيك، زعلنا ويعني أنا غيبت ونقلونا على مستشفيات رام الله، ركبوا لنا محاليل وهذا بعد فترة يعني ما صحصحت. معي 7 أطفال استشهدوا 6: محمد، مهند، كنار، ريان، بسند، إلين. أنا من سكان حي سجاعية. أول الحرب كنت قاعدة في البيت. لما انصرت الحرب نفس اليوم اللي الدنيا قامت فيه أنا ما تمتني في السجاعية، طلعت من السجاعية على الصحابة. وأنا في الطريق جوزي بقول لي وين أنت؟ بقول له أنا نزحت من السجاعية، حاليا أنا متوجهة لبيت أهلي لأنها منطقة آمنة. Kini, prioritas mereka adalah memastikan satu-satunya putri mereka yang selamat dapat melanjutkan pendidikan yang layak dan meraih masa depan yang lebih baik. Pemirsa, ketegangan kembali memanas di tepi barat. Sejumlah aktivis dari berbagai negara berupaya menerobos blokade tentara Zionis Israel di kota Kusra demi mengirimkan bantuan untuk warga Palestina dan tim medis. Para aktivis berjalan menuju sejumlah rumah yang disebut berada dalam pengepungan di kawasan Ras Al Ain, Kusra, tepi barat. Mereka membawa makanan dan air, serta membentangkan spanduk yang menyerukan penghentian kekerasan dan teror pemukim. Namun, aksi solidaritas ini terhenti saat para aktivis berhadapan dengan tentara Zionis Israel. Pasukan Israel berdiri di depan sebuah rumah sebelum mendorong para aktivis menjauh dari lokasi. Para aktivis menyebut warga di dalam rumah telah terjebak selama sekitar 1 pekan dan kesulitan memperoleh kebutuhan dasar. مش بس منعنا الاكل والمي، حتى في طاقم طبي لمنعنا حتى يفوت. اذا انتم شايفين هاي مش اول مره ولا اخر مره المستوطنين بيعتدوا على اهالي في القرى الفلسطينيه.
يعني أكثر من مرة. إحنا اليوم جينا ندعم، بس بدناش صوتنا يضل هون في كسرى، بدنا صوتنا يوصل على مستويات وأبعد الحدود حتى ما وراء البحار. Media Palestina melaporkan, sekitar 15 warga termasuk 2 anak berada dalam kondisi kemanusiaan yang memprihatinkan. Militer Israel belum memberikan tanggapan atas insiden ini. Pemirsa, kelompok Houthi Yaman terus melancarkan serangannya dan kali ini mereka menyasar kapal militer milik Arab Saudi. Pasukan Houthi Yaman secara resmi mengumumkan rangkaian serangan baru terhadap kapal militer milik Arab Saudi. Bahkan tidak hanya itu, Houthi juga menyasar pangkalan Saudi di wilayah Marib dan Mocha. Houthi beralasan serangan ini merupakan respon atas agresi dan blokade Saudi. Anggota Biro Politik Ansarullah Ali Al-Dailami mengatakan bahwa serangan terhadap kapal dan posisi militer Saudi adalah bagian dari strategi pertahanan. Adapun serangan ini semakin meningkatkan tensi antara pasukan Houthi dengan Arab Saudi. Pemirsa, ribuan warga mengungsi di Stadion Gelora Samador Maumere pasca gempa mengguncang Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Warga mengaku enggan pulang lantaran khawatir terjadinya gempa susulan. Sebanyak 1.179 jiwa dari 307 kakak mengungsi di Stadion Gelora Samador Maumere. Warga pun memilih mengungsi lantaran takut adanya gempa susulan. Banyaknya jumlah pengungsi dan juga minimnya tenda membuat sebagian pengungsi tidur di luar tenda. Warga pun berharap pemerintah mendirikan tenda tambahan mengingat jumlah pengungsi akan terus meningkat. Pemirsa, ibu muda dan bayinya korban gempa di NTT ditemukan meninggal dunia dalam keadaan berpelukan. Sambil menahan pilu, warga bahu-membahu mengevakuasi keduanya. Tuhan. Aduh, Mama, aduh. Kisah pilu dari Polres Nusa Tenggara Timur. Sabtu pagi, gempa berkekuatan magnitudo 7,7 meluluhlantakkan NTT dalam sekejap. Hingga Sabtu malam, 47 warga dinyatakan meninggal dunia. Termasuk sepasang ibu dan bayinya di Kabupaten Manggarai. Keduanya ditemukan warga di bawah runtuhan rumah mereka dalam keadaan berpelukan. Sang ibu tampak terlentang tidak berdaya. Tubuhnya terhimpit tiang-tiang bangunan. Kepalanya tampak terkulai. Sementara tangannya masih memeluk erat sang bayi yang terbujur kaku di atas tubuhnya. Sambil menahan pilu, warga pun bahu-membahu mengevakuasi keduanya. Sabtu pagi jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, gempa tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Laut Flores, Nusa Tenggara Timur. Pusat gempa berada 30 km arah timur Laut Bay, Kabupaten Nagekeo. Seketika warga pun panik, berlarian menyelamatkan diri. Dalam hitungan detik, bangunan dan rumah warga rata dengan tanah. Hingga Sabtu malam, 47 warga dinyatakan meninggal dunia. 2.000 lebih warga menyelamatkan diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan beserta TNI Polri evakuasi satu korban tertimpa reruntuhan ruang tunggu pelabuhan Lorensai Maumere akibat gempa 7,7 magnitudo. Kapolda NTT menegaskan akan bergerak cepat dan responsif untuk keselamatan masyarakat. Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Polri, dan BPBD bergerak cepat melakukan evakuasi terhadap para korban yang tertimpa reruntuhan bangunan ruang tunggu pelabuhan Lorensai, Maumere, Kabupaten Sika, NTT. Insiden ambruknya atap dan tembok bangunan tersebut terjadi mendadak saat area ruang tunggu dipadati oleh para penumpang dan warga. Beberapa korban berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit TC Healers Maumere.
Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko menegaskan seluruh unsur terkait terus bergerak cepat dan responsif dengan mengutamakan keselamatan masyarakat. Dari unsur Polri, TNI, dari Basarnas maupun BPBD maupun instansi terkait lainnya, kita semua sudah melakukan upaya-upaya SAR, ya, penyelamatan dan pencarian korban dan termasuk evakuasi. Ya, jadi kami sudah mengarahkan seluruh sumber daya yang ada di wilayah masing-masing, baik dari TNI AD, TNI AL maupun Angkatan Udara dan Basarnas serta BPBD. Kita semua sudah melakukan upaya all out semua semaksimal mungkin yang dengan sumber daya yang kita miliki. Hingga saat ini, tim gabungan masih berada di lokasi untuk mengamankan area pelabuhan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, gempa magnitudo 6,4 mengguncang Simalungun, Sumatera Utara. Ini cukup. Sejumlah warga panik diguncang gempa besar hingga keluar dari rumah untuk mencari tempat yang aman. Peristiwa gempa terjadi Sabtu sekitar pukul 17:54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa terjadi pada 10 km sebelah tenggara Simalungun di kedalaman 163 km dan tidak berpotensi tsunami. Sampai dengan saat ini belum ada informasi resmi terkait dengan kerusakan dampak gempa di Simalungun. Meskipun di balik dinding penjara, perlombaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung semarak. Warga binaan di Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta pun antusias mengikuti aneka perlombaan. Sorak-sorai dan tawariang warga binaan mewarnai Pekan Olahraga dan Seni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta. Sejumlah warga binaan dan petugas lapas antusias mengikuti beragam perlombaan untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI. Mulai dari lomba pancing kerupuk, memindahkan jepit sedotan ke botol, memindahkan air dengan mata tertutup, hingga tarik tambang. Kegiatan olahraga dan perlombaan ini menjadi bagian dari pembinaan jasmani warga binaan yang tak hanya digelar saat perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, tapi rutin dilakukan. Lapas Kelas 1 Cipinang mengadakan lomba tradisional dalam rangka Pekan Olahraga dan Seni bagi warga binaan dan petugas. Jadi kami melaksanakan lomba bermacam-macam, baik futsal, voli, tenis meja, dan yang pegawainya pun kami mengundang seluruh lapas rutan se-Jakarta. Jadi ini dalam rangka memeriahkan, memberikan semangat, motivasi kepada warga binaan, biar mereka sehat, tampil sportif, dan turut berpartisipasi dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan melahirkan atlet-atlet dari dalam Lapas Kelas 1 Cipinang. Tidak hanya mengejar gelar juara, para pemenang juga mendapatkan hadiah menarik. Selain memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, kegiatan ini juga menjadi wadah mempererat kekompakan antar warga binaan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kemeriahan Hari Kemerdekaan, warga ikut lomba ketangkasan ala Ninja Warrior di Surabaya. Sementara di Kendal digelar lomba tangkap lele dengan tangan kosong di sungai. Bergelantungan di tali flying fox hingga berjalan di atas tongkat bambu di sungai, warga Surabaya antusias ikut lomba Agustusan yang berbeda dari biasanya. Peserta juga harus lewati ban bekas yang mengapung, gelantungan di pelepah pisang, hingga kayu sepeda di jembatan papan. Dalam lomba acara Ninja Warrior yang terkenal ini, peserta dituntut kecepatan dan keseimbangan tubuh mereka. Jika gagal, mereka harus basah kuyup karena tercebur ke sungai. Yang lebih menarik, peserta harus memakai kostum unik untuk lewati 5 rintangan berhadiah Rp300.000. Ini kostum hantu kali, bukan hantu rimba. Persiapannya berapa lama? Oh, persiapannya 3 hari. 3 hari buat ini ya? Iya, 3 hari. Dari bahan apa aja nih? Ini dari bahan pertama apa ini? Kayu. Dan banyak dari hulu sama suplek. Terus ini tali rafia. Sementara
Sementara di Kendal, warga Desa Karangayu, Kecamatan Cepiring menggelar lomba tangkap lele di sungai irigasi. Aksi para peserta saat berusaha menangkap lele mengundang gelak tawa warga. Karena menangkap lele yang licin dengan tangan kosong bukanlah perkara mudah. Sebelum perlombaan dimulai, warga bergotong royong membersihkan sungai agar alirannya tetap terjaga. Melalui lomba yang sederhana ini, warga desa membuktikan bahwa semangat kemerdekaan dapat dirayakan dengan kegiatan sederhana yang menghibur namun penuh makna. Dari Surabaya, Jawa Timur dan Kendal, Jawa Tengah, Rahmat Ilyasan dan Edi Prayetno, iNews melaporkan. Pemirsa, memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, MNC Peduli bersama dengan MNC University dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMP se-Jakarta Pusat menggelar latihan kepemimpinan serta aksi donasi 1000 buku cerita. Dan kegiatan ini untuk membentuk karakter siswa yang berdaya percaya diri dan juga siap menjadi pemimpin di masa depan. Mengusung tema berkarya nyata, berjiwa pemimpin, berdaya untuk Indonesia Emas, 100 perwakilan pelajar dari 35 SMP di 4 kecamatan Jakarta Pusat sangat antusias mengikuti rangkaian pelatihan kepemimpinan yang digelar di SMPN 2 Jakarta. Kegiatan yang digagas oleh MNC Peduli, MNC University dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMP se-Jakarta Pusat ini membekali para siswa SMP anggota Rohis dengan materi kepemimpinan seperti public speaking, problem solving, hingga games leadership. Yang di sini kita harapkan mereka bisa menjadi belajar menjadi seorang pemimpin, berpikir secara baik ya ke depan itu bagaimana, sehingga pada saatnya nanti mereka itu siap untuk terjun ke masyarakat, terutama dalam hal bagaimana menjadi pemimpin. Pastinya kami sebagai pengurus MGMP dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang 81, kami memberikan pembelajaran kepada anak kami, Rohis, untuk menjadi pemuda yang siap. Sebagaimana tema kami, kegiatan kami adalah pemuda saat ini, pemimpin bangsa. Dalam kegiatan ini, para siswa juga dibekali materi public speaking untuk membentuk keberanian serta rasa percaya diri dengan teknik komunikasi yang baik, serta berbagai games yang dapat meningkatkan jiwa leadership mereka. Nah, public speaking ini sangat perlu mereka kuasai karena di sini adalah kesempatan mereka belajar untuk menyampaikan gagasan ataupun ide kepada orang-orang. Sangat bermanfaat karena setiap kita bertemu dengan seseorang, kita harus bisa berbicara dengan lancar dan lantang. Tidak hanya dibekali pelatihan, pada kegiatan ini para siswa juga diajak untuk saling berbagi melalui donasi 1000 buku untuk meningkatkan literasi anak bangsa. Dari Jakarta, Selena Yahya, Jemi Yasin, iNews melaporkan.